Saya mau bacakan ilham-ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani. Ilham ini bukan syariat, ini ilmu hakikat. Hakikat itu muncul dari pemahaman satu ayat, maka muncullah ilham-ilham. Ya. Loh, kenapa ilham Syekh Abdul Qadir yang dipakai? Lah kalau ilham Bang Sofwan nggak masuk. Bang Haji Sofwan terganggu sama urusan travel. Maaf ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kashifil ghumma wassalatu ala khairil bariyah amma ba'du. Ya. Faqala al-Ghawth al-A'zam, berkatalah wali Allah Ghawth al-A'zam, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, al-mustawhish an ghairillah, yang takut, menghindar dari selain Allah, al-musta'nisu billah, yang sangat mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berilham kepada kolbunya, ya Ghawthal A'zam, wahai wali agung. Jadi yang ngasih nama Syekh Abdul Qadir Ghawthal A'zam siapa? Allah langsung. Nama lahirnya Abdul Qadir, nama kewaliannya Al-Ghawth Al-A'zam. Bahkan di sini disebutkan ada 100 nama kewaliannya. Ini kitab ditulis oleh Syekhah Hayat Faqih Al-Jailani. Ini perempuan apa laki saya juga belum cek ya. Kitab ini dicetak tahun 2019 dan ini adalah salah satu pengembangan dari kitab beliau ya, Risalah Tasawuf, di salah satu kitab beliau yang besar tentang ada isim murad, isim ruh ya. Tapi kita nggak bahas itu. Qultu, lalu aku menjawab, labbaika ya Rabbal Ghawth. Apa arti labbaik? Tadi Bang Iren labbaik Allah gitu ya. Itu ngalahin ibu-ibu PKK itu sama ibu-ibu Yasinan. Lebih merdu soalnya. Apa arti labbaik Bang? Labbaik. Saya panggil Bang Irwan gitu. Terus jawabnya gimana? Labbaik gitu. Berarti artinya apa tuh labbaik? Ya, aku menjawab panggilanmu. Itu orang Arab begitu kalau dipanggil. Bu dokter gitu. Labbaik, Bang. Ya, kalau orang Jawa dipanggil gimana? Kalau orang Jawa, Dek gitu. Dijawabnya gimana? Dalam. Nah, kalau orang Lombok gimana kalau dipanggil Dek? Tiang gitu ya. Apa? Nggih. Kayak orang Jawa dong. Kaji gitu ya. Kaji, tiang. Mereka tiang menjawab. Tiang masuk rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kayaknya bahasa ya. Lalu Allah mengilhamkan kepada dirinya. Apa kata Allah Ta'ala? Kullu tawrin bainana sunasuti wal malakut fahuwa syariah. Orang bertanya, wilayah syariat itu di mana sih? Maka dijawab di sini, wahai Ghawthul A'zam, wilayah yang ada di dalam dirimu antara sisi manusiamu dan sisi alam malaikat, malakut, sisi alam cahaya, itu namanya syariat. Jadi syariat berlaku pada sisi manusia. Bahasa Arabnya nasut. Nasut itu dari nas, insan. Alam di atas kita namanya malakut. Alamnya arwah para malaikat yang suci. Tapi semua itu
ada di dalam diri kita. Maka sholat itu adanya di alam mana? Alam nasut dan malakut. Loh, kenapa dibawa-bawa alam nasut manusia dan malaikat? Karena sholat yang kita pakai itu kumpulan dari semua amalan malaikat. Mulai dari niat takbir sampai assalamualaikum, itu amalan malaikat. Bedanya apa? Nah, inilah sirrul insan. Ada malaikat yang kerjanya cuma benerin niat. Ada malaikat yang hanya bertakbir dari awal dicipta sampai sekarang, belum berhenti. Ada malaikat yang hanya baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka Nabi SAW dalam hadis Tabarani, ketika ada seseorang yang hidupnya susah lalu ngadu, wahai baginda, hidupku susah. Apa kata beliau? Mana kamu dibandingkan pegangannya malaikat di langit? Maksudnya apa? Ternyata Nabi ingin mengatakan, malaikat itu diberi rezeki di langit dengan melazimkan zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang kita baca, kita bagi, ada yang di ruku, ada yang di sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Itu amalan malaikat wabiha yurzakun. Dengan tasbih itu malaikat dapat rezeki. Saya akhirnya paham kenapa Ashabul Kahf atau Ashabul Kahfi bahasa awamnya itu bisa bertahan, tidak mati 309 tahun tidur. Oh, ternyata sisi malakutnya aktif. Sisi apa? Malakutnya aktif dan dia berzikir secara sadar tidak sadar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, coba lazimkan baca zikir ini. Dan kita di ribat biasanya, ini ribat Lombok juga ntar ya, salah satu amalan kita pagi sore itu namanya wirid asas, istighfar 100 setelah syahadat ya, syahadat dulu, istighfar 100, astagfirullah, 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 satu anggota mulai dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki istighfarkan. Lalu selesai masuk ke hati, semua perasaan hati kita istighfarkan, sombong, iri, dengki, lalai, kesal, kurang ridho, prasangka buruk, perasaan nggak enak, ya, mengeluh, itu istighfarkan semua. Istighfarkan, nggak puas sekali, baca 3 kali per anggota. Setiap rasa diistighfarkan. Genap 100. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Aina antum minal istighfar? Mana istighfarmu? Aku seorang nabi, dijamin Allah tidak berdosa, diampuni oleh Allah Ta'ala, itu istighfar sehari 100. Sudah zikir istighfar hari ini 100? Belum. Waduh, pantesan zikirnya rezekinya seret. Ada yang dapat rezeki tapi nggak berkah. Kenapa? Dia belum membersihkan dirinya. Lalu apa? Tahlil la ilaha illallah. Jika waktu luang dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang melazimkan ini, apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah min qalbi. Orang baca la ilaha illallah dari lubuk hatinya paling dalam. Dan itu hanya dengan talqin zikir. Maka sangat dianjurkan, bahkan wajib secara hakikat ngambil talqin zikir thariqah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, Man qala la ilaha illallah min qalbih.
Siapa yang baca la ilaha illallah, dia mulai menghentakkannya dari dalam kolbunya. Dia mulai menghunjamkannya dari dalam dirinya. Kasyafallahu biha abwabas samawat hatta yufdiya ilal arsh. Allah bukakan pintu langit sampai tembus ke arah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah nggak? Cuma baca la ilaha illallah doang? Nggak mudah kalau belum dapat talqin yang benar. Ya, zikir itu nggak penting banyak, yang penting 1-2 tapi diresapi dengan kolbu. Untuk apa zikir 70.000 tapi kolbunya nggak ikut? Ya, percuma. Itu zikir munafikin. Zikir munafik hanya pakai lisan, kolbunya nggak ikut. Maka kita ikutkan kolbu kalau berzikir la ilaha illallah. Allah buka. Kenapa Allah sebut tembus ke aras? Aras itu pusat dari rahman rahimnya Allah. Maka orang kalau baca la ilaha illallah dengan kolbu, pasti kolbunya penuh dengan rasa rahmat. Ini suaranya jadi berubah nih. Ada apa nih? Alhamdulillah. Dari tadi kayak serba salah deh. Syukuran bang ya. Habis itu zikir apa lagi? Salawat. Baca la ilaha illallah nggak pakai Muhammad Rasulullah salawat, nggak nyampe juga. Karena yang mengajarkan kita la ilaha illallah pada hakikatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Adam ya, dalam hadis yang sahih, tidaklah aku mengangkat kepalaku waktu di surga ke arsy Allah kecuali aku melihat nama Engkau ya Allah, dan setelah nama Engkau ada nama kekasih Engkau Muhammadur Rasulullah SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Hei Adam, hadis Imam Hakim, hei Adam, tahukah engkau itu yang punya nama khalaqtuka, ya, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena dia aku tidak ciptakan engkau. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk yang punya nama itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Adam jalan-jalan di surga, diperhatikan kebun-kebun surga, taman-taman surga, dedaunan surga, bidadari surga, ya, bidadarinya belum ada sih kecuali Sayyidatuna Hawa. Apa kata beliau? Aku lihat akar-akar, urat-urat, semuanya bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua bahasa-bahasa surga. Jadi kalau dalam hadis nih Bang Irwan, bidadari itu kalau mudah di bumi, itu bumi penuh dengan bau kasturi, aroma kasturi. Kasturi itu jangan kasturi yang harga 15.000 itu, bukan. Ya, coba tanya orang yang bolak-balik ke Mekah itu. Ya Bang Haji ya. Itu parfum-parfum yang satu botol kecil harganya 20 juta, kita ada. Botol segini doang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Tapi disemprot dikit, itu sebulan gak hilang-hilang baunya kalau nggak mandi-mandi. Apalagi disembulun, sembalun ini ya, sembalun namanya. Ya. Ini kalau di sini kan kita jadi malas mandi. Ya, saya jadi ingat musim dingin orang-orang di Eropa kan begitu. Kita jadi paham kenapa orang kemudian malas mandi di musim dingin. Ya, parfumnya kenceng. Itu bidadari, urat-urat pembuluh darahnya, kata Sayyidina Adam, itu bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua aksara-aksara surgawi. Berarti keharuman yang muncul dari bidadari dari siapa? Dari nama, baru nama loh. Baru dari nama Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi Muhammadnya gimana? Maka salah satu nama baginda At-Tib, At-Tayyib, yang sangat harum, yang sangat elok. Ya, ini yang sering saya sampaikan, mumpung kita udah dekat musim Maulid, bulan depan sudah musim Maulid. Jadi kata guru kami orang Libanon, ya, ketika Nabi menyukai pakai parfum, jadi pakai parfum itu sunnah. Apa kata beliau? Saya nggak tahu. Nah, ini bahasa adab sebenarnya. Entah parfum kasturi yang mengharumkan baginda, entah baginda yang mengharumkan kasturi. Saking harumnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi sepakat mengatakan, ma'amarra Rasulullah SAW, ya, tidaklah melewati Rasulullah SAW dengan suatu tempat, kecuali tempat itu ketika sudah Nabi lewati, beberapa menit masih tertinggal keharuman tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ustadz jangan bau itu tuh apa ya, bau ketek, jangan, ya, itu bid'ah itu. Ya, ustadz wajib pakai deodoran, wajib, itu sunnah Nabi SAW. Pakai parfum jangan yang sinyong-nyong itu yang bikin hidung kita langsung jatuh, hidung mancung jatuh. Yang elegan lah, ya, yang enak baunya, ya. Apalagi sudah pergi haji umroh ini, cari parfum yang enak. Jangan parfum anak-anak SD itu anak SD itu yang 10.000, 15.000 itu, ya. Tetap itu harus ada itu untuk anak-anak muda yang masih baru mengenal parfum, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan secara hakikat orang-orang yang bersolawat itu tercium oleh malaikat harum. Dan ada malaikat-malaikat khusus yang dia hanya mencari mendekati orang yang bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu zikir yang keempat adalah subhanallah bihamdi subhanazim. Itu zikir malaikat, yang mana malaikat diberi rezeki di langit karena zikir itu, apalagi di bumi, ya. Jadi kalau orang udah punya zikir ini, insya Allah kalau dia punya usaha, Allah berkahi usahanya, ya. Jika dia punya niat baik, Allah mudahkan niatnya. Jangan ditinggal, ya. Gak mesti di atas saja, ada boleh di motor, boleh di mobil, boleh di mana aja. Yang penting zikirnya jangan ditinggal. Ketinggalan qadha, yang diganti di waktu lain. Itu yang disebut istiqamah. Baik. Kenapa kita masih perlu berzikir dengan lisan? Kan sudah tahu hakikatnya Allah. Iya, karena kita masih punya sisi nasut, sisi zahir manusia. Tubuh ini masih perlu zikir zahir, masih perlu sujud dan rukuk. Kecuali makannya nggak perlu pakai nasi. Hausnya tidak perlu hilang dengan air. Cukup dengan zikir, ingat Allah sebentar, dia langsung kenyang. Orang begitu sebenarnya orang rohani, tapi bertubuh jasad. Ya, kalau orang begitu nggak usah makan, nggak usah minum, berarti dia nggak perlu sholat, dia sudah mati itu. Itu bangkai berjalan itu. Ya. Kalau Tuhan sudah sampai di makom itu, kita tidak akan tuduh melanggar syariat. Kenapa? Dihitungnya sudah mati. Karena dia sudah nggak nafsu makan, sudah nggak mau minum, udah nggak perlu zahir. Ya. Tapi kalau masih haus, masih minum air, ya, syahwat masih kawin, ya, itu wajib melaksanakan syariat, ya. Jadi yang ngaku-ngaku sudah sampai ke dunia Jabarut Malakut, ya, jangan-jangan masih carut marut. Ya, tunggu dulu, sabar bro, ya. Jangan ngaku-ngaku sampai alam sono itu belum nyampe. Ya, para imam kita, para wali Allah sepakat mengatakan yang berlagu gaya-gaya hakikat sebelum dia sampai ke makomnya
hurimal wusul ilaih, dia diharamkan sampai ke makom itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, ya. Nauzubillah summa na'udzubillah, ya. Jadi syariat itu wilayahnya apa? Wilayah tubuh sampai ke alam malakut, alam malaikat. Wa kullu tayrin bainal malakuti wal jabarut fahuwa tariqah. Habislah alam insaniah, masuk manusia, masuk alam malaikat. Jadi dalam diri kita ada alam kemalaikatan. Dari alam malaikat sampai ujungnya itu namanya alam jabarutiyah. Jabarut itu alam kerajaannya Allah. Malakut itu artinya juga kerajaan, tapi kerajaan cahaya malaikat punya Allah juga. Kalau jabarut, alam jabar. Jabar itu artinya alam yang suka-suka Allah ubah. Suka-suka Allah kuasai, suka-suka Allah apakan. Ya, satu huruf di sana itu dipikul oleh 70.000 malaikat. Satu huruf di alam jabarut itu satu kemarifatan yang dalam. Diturunkan di Quran, itulah permulaan dari beberapa surat yang misterius. Alif, Lam, Mim, Yasin, Toha, itu huruf-huruf jabarut. Ya, satu huruf di sana itu satu kemarifatan. Ya, setara dengan satu surat lah barangkali. Jadi jangan main-main kalau baca Yasin itu. Dan itu salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kenapa alam malakut ini disebut alam thariqah? Nah, jadi orang berthariqah, malaikat kerjanya apa tadi? Ada yang kerjanya zikir doang, ada yang sujud doang, ada yang tasbih doang, ada yang ruku aja. Ada yang baca salam, ada yang baca salawat. Nah, malaikat baca begitu rutin, kita sebut dalam bahasa kita wirid. Apa bahasanya? Jadi apa yang disebut wirid? Zikir amalan yang sudah dirutinkan. Sholat malam dirutinkan wirid. Baca Quran dirutinkan wirid. Zikir pagi sore dirutinkan wirid. Ya, bahkan tidur diniatkan untuk wirid, itu wirid. Ya, Imam Abdul Hasan Syadzili, ya, dia rehat, dia mengatakan saya mau wirid dulu. Ternyata ditidur. Muridnya tanya, katanya engkau mau wirid. Apa kata beliau? Kalau aku tidak tidur, aku tidak kuat wirid, maka aku niatkan tidurku untuk wirid. Kalau kita tidur untuk apa niatnya? Ngorok, untuk istirahat ya. Kalau beliau tidak, emang beda wali Allah dengan wali santri ya. Wali kelas ya. Wali apa? Wali murid beda sih. Zikirnya beda. Tidurnya pun beda. Jiwaku digenggam. Waduh, tembus nih kajian malam nih. Maksudnya apa? Orang kalau berthariqah, ciri-ciri orang berthariqah, dia punya wirid. Maka nggak usah banyak-banyak wirid, yang penting satu rutin. Ciri-ciri orang berthariqahnya sukses sampai dia tekun mengamalkan wirid yang diberi gurunya. Oleh karenanya, dalam dunia thariqah, supaya tidak banyak beban, jangan banyak mursyid. Guru boleh banyak, mursyid cukup satu. Paham? Kenapa? Kalau kebanyakan mursyid nanti bingung. Yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh itu. Bingung nanti. Tapi kalau sudah melewati tahapan thariqah, silakan bermursyid kepada siapapun. Sehingga Imam Sya'rani mengatakan, jangankan manusia, bahkan hewan, binatang, tumbuhan, angin, semuanya adalah guruku, mursyidku. Itu orang ngomong di bab hakikat.
ada seorang ya Salafi Wahabi nulis buku menyesatkan Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Thariqah Naqsyabandiyah. Karena Imam Bahauddin pernah ngomong, beliau menjadikan anjing sebagai mursyid. Apa-apa ini kata mursyid, masa berguru ke anjing gitu. Dia nggak tahu ya bahwa anjing itu lebih mulia beberapa hal daripada manusia. Anjing itu kalau dia kenyang, makanannya ditinggal nggak? Ya, ada nggak anjing, mohon maaf ya kita sebut anjingnya, adakah anjing itu menumpuk makanan? Anjing itu kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia kenyang, dia tinggal. Dia nggak numpuk-numpuk harta. Kata Imam Bahauddin, aku berguru bab qanaah, bab bersyukur, bab tidak tamak kepada hewan yang engkau hina itu. Makanya imam kita berguru ke hewan manapun. Itu orang bab hakikat, bukan bab tori. Kalau torikoh jangan bermursyid ke guguk ya, jangan bermursyid, apalagi bermursyid ke jin. Lalu gimana orang mengatakan kalau mursyidku mati gimana? Kalau engkau masih di alam malakut, carilah guru yang baru. Tapi kalau engkau sudah ditembuskan Allah sampai ke alam setelahnya, yaitu dari malakut, jabarut, ya, dari jabarut ke lahut. Lahut itu alam ketuhanan, bukan alam Tuhan, alam ketuhanan, ilmu-ilmu tentang Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di situ boleh. Orang udah nyampe di situ nggak perlu lagi bermursyid kepada orang yang sudah mati ataupun masih hidup. Inilah perkataan Imam Abul Hasan Asyadzili. Ya, apa kata Imam Abul Hasan Asyadzili? Dulu guruku Ibnu Mashis, sekarang guruku Ar-Ruh Al-Akbar, katanya gitu. Ya, disebutkan 4 macam gurunya, dan itu semuanya alam-alam jabarut, alam lahut. Ya, jadi terjawab kalau guru kita punya mursyid meninggal, tapi kita belum mengerti makom guru kita belum nyampe ke posisi dia, maka carilah guru yang baru. Oh, khianat dong? Enggak, khianat. Justru itu mengikuti amanah ketarikotan sang guru. Oh, berarti saya meninggalkan mursyid saya? Bukan, justru itulah cara kamu mengikuti mursyidmu, dengan meneruskan mencari guru yang baru. Ya. Jadi kalau ada yang punya guru sudah wafat, tapi baru terbentur di bab wirid, bab thariqah, bab malakutiyah, carilah mursyid baru. Jangan ngotot, jangan tengkar, jangan rebutan jadi mursyid. Ya. Nanti jadi bullshit. Jadi antara malakut dengan jabarut disebut apa? Thariqah. Apa ciri-cirinya? Berwirid. Nah, maka orang-orang yang sudah senang berwirid, dia nggak perlu tahu istilah ini. Sebenarnya sudah Allah pindah ke alam malakut, walaupun jasadnya di atas sajadah. Mau dia orang Lombok, mau dia orang Arab, sama aja. Udah nyampe depan Ka'bah, tapi wirid nggak dikerjain. Dia nggak di alam malakut, dia di alam carut marut. Tempatnya suci, hatimu tidak suci, jiwamu tidak suci. Ya, bukan masuk ke alam malakut, baru masuk ke alam carut marut. Maka sebelum umrohkan kolbu dulu. Apa maksud umrohkan kolbu? Siapkan kolbu kita dengan satu amalan yang kita istiqomahin. Ya, sa'i dulu di kolbu. Di kolbu kita sa'i, zikir bolak-balik, zikir bolak-baliknya. Ya.
dari akal ke kolbu, akal ke kolbu, akal ke kolbu gitu. Ya, bolak-balik nggak apa-apa, capek emang. Saat itu capek nggak? Capek. Dan memang di orang zikir thariqah itu capek. Sampai nanti sisi kemanusiaannya berkurang, mulai jinak, mulai kemudian lembut, dan sisi kerohanian malaikatnya muncul. Di situ loh orang nggak puas kalau dia nggak zikir. Makanya saya senang kalau ada jamaah ngomong gini, saya kalau belum baca Quran 1 juz sehari perasaan saya nggak enak. Nah itu dia sudah di malakut itu, ya. Ada orang ngomong gini, saya kalau nggak sholat tahajud itu perasaan saya nggak enak. Kalau belum zikir pagi sore, belum baca Ratibul Haddad, hizib-hizib ini, itu kayaknya belum ada yang beres. Itu dia sudah duduk di alam malakut, walaupun zahirnya dia di bumi. Senang atau nggak senang? Senang, tapi jangan berhenti di situ, ya. Kalau berhenti di situ, setan bisa tembus karena setan lama di situ. Ya, berapa tahun setan di situ? 18.000 tahun iblis dulu di situ. Jadi jangan sampai ditipu oleh wirid-wirid kita. Karena wirid ini dapat diselewengkan oleh iblis. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya kami menambahkan, ya, sesuai dengan ilham-ilham yang Allah beri, isyarat-isyarat yang Allah lintaskan dalam rohani kita. Sebelum berzikir, baca ilahi anta maksudi, dawamkan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau, berzikir, berwirid, mengenal Engkau. Jadi yang membantu kita zikir siapa? Allah. Maka ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, dia mulai punya amalan yang dia rutinkan. Semoga yang hadir ini, yang mendengar kajian ini, sudah termasuk orang yang dibantu oleh Allah SWT. Amin. Ya. Min alamati ma'unatillahi 'alal 'abdi ayyuyassira lahu al-awrad. Ya. Ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, Allah mudahkan dia mengistiqomahkan wirid-wirid. Ya. Kesini berat nggak? Datang ke sini ngaji itu berat nggak? Enggak. Wah, berarti sudah Allah jalankan rohaninya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ngantuk nggak nih? Ya. Di Jakarta masih jam berapa di Jakarta nih? Jam 10. Di sini udah jam 11. Kurang ya? Masih setengah 11. 9. Ya. Wa kullu tawrin bainal jabaruti wal lahud. Kalau orang berwirid, sebenarnya di saat dia wirid, Allah sedang membantunya, dan di saat itu Allah sedang meneteskan ilmu hakikat pada dirinya. Disebut warid. Jadi ciri-ciri orang dapat warid, dia istiqomah wirid. Maka bertanyalah seorang murid kepada gurunya, ya Allah, ya wahai Tuan Syekh, ya Sidi Syekh, duluan mana wirid atau warid? Tadi warid artinya apa? Tetesan kemakrifatan dari Allah, hakikat. Ya, hakikat, rasakah, paham, atau rahasia yang Allah teteskan di kolbu saat berwirid, atau setelah berwirid, atau sebelum berwirid, itu namanya warid. Apa namanya? Jadi wirid, zahirnya bacaan, zahirnya amalan. Warid, rahasia yang Allah teteskan di dalam diri. Duluan mana yang turun? Duluan wirid apa warid? Ini orang Lombok sedang berbeda pendapat, ya. Kata sahabat kita Malaysia, berbeza. Duluan mana wirid sama warid? Wirid dulu ya? Bener. Pantesan antum gak naik-naik. Pantesan jadi murid mulu gak jadi murad. Ya,
Coba tadi kita udah pancing tadi. Kita diribat sebelum ilahi anta maksudi, sebelum zikir kita baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku mengingat engkau. Hakikat dari bantuan Allah itu kemakrifatan, dizahirkan dalam bentuk mudah beramal. Jadi bulan mana? Warid gitu. Karena engkau diberi warid oleh Allah, maka engkau mudah berzikir. Maka bersyukur. Jadi nikmat ini nggak hanya duit. Duit itu iya. Maka jangan berzikir untuk melancarkan rezeki zahir. Berzikirlah sebagai tanda syukur Allah telah meneteskan nur hakikat dalam diri kita. Itu rezeki batin. Orang dapat rezeki batin yang sedikit dibanyakkan Allah secara zahir. Itu sebabnya para aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yazunun. Gak ada gelisah dia, gak ada gundah gulana. Kepikiran sih boleh, masa gak kepikiran, kan punya pikiran, tapi dia gak gelisah ya. Masa wali gelisah? Ya, masa wali gelisah ya, berarti bukan wali Allah, wali syaitan itu, atau mungkin masih wali murid ya. Jadi di Quran itu jelas sekali tanda-tanda wali-wali Allah itu, tapi kenapa orang nyarinya kemana-mana gitu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada gelisahnya, nggak ada kesedihan yang berlanjut. Sedih tapi jangan berlanjut, maka pakai kata aktif, yahzanun. Nabi ketika anaknya diambil Allah nangis, tapi nggak berlanjut, ya, nggak pilu terus-terusan gitu. Maka orang yang diambil kekasihnya, orang yang dia sayangi, anaknya, saudaranya, siapa, orang tuanya, gurunya, kekasihnya, udah bertahun-tahun masih pilu, masih kayaknya sakit gitu. Ini orang nggak mengerti cara kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti belum dikasih warid ya. Dan ciri-ciri orang diberi warid, dia dipertemukan guru-guru yang mengajarkan ilmu kema'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah artinya apa? Mengenal, dan mengenal Allah itu nggak sulit. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Bismillah itu ma'rifatullah, sampai ujung Qul a'udzu birabbin nas, semuanya ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang bilang, oh ma'rifatullah kajian berat, apanya yang berat? Ya, secanggih ini mesin Tuhan yang Allah ciptakan untuk kita, masa nggak sanggup? Ya, dan yang paling lucu yang menentang kajian-kajian ma'rifat ini bukan orang awam, justru malah orang yang dianggap kiai, yang dianggap bisa baca kitab kuning. Nah, itu saya heran juga. Ya, jangan dibuka ini untuk orang awam ini. Ini bahaya ini. Kalau dibuka ke orang awam ini bahaya. Saya sering berdebat begitu, diskusi dengan kawan-kawan kita yang melarang itu. Saya tanya balik, kenapa kamu buka kajian kitab fikih? Dia jawab, supaya sholat orang benar. Berarti buka kitab fikih supaya apa? Supaya sholatnya benar, biar rukun syaratnya benar. Boleh nggak saya ngomong? Gak usah dibuka, ribet, nyusahin orang. Ya. Oh, nggak boleh begitu, Rozi. Nanti sholat orang rukun syaratnya nggak benar. Saya jawab balik, sama bro, ya sama akhi, sama kiai. Kenapa saya buka kajian kitab tasawuf? Pakai kitab kita bukanya, ini pun pakai kitab kita. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Ya. Itu judul kitabnya yang kita buka.
supaya orang tidak keliru dalam menempuh jalan thariqah. Makanya kita buka kitab-kitab thariqah, kitab tasawuf. Sebagaimana kita fikih dibuka, dikaji supaya orang gak salah beramal syariat, kitab thariqah tasawuf wajib dibuka supaya orang gak keliru bertasawuf. Kitab hakikat ma'rifat mesti dibuka supaya orang gak salah jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelasin begitu, oh ya, oke, salaman kita selesai. Ya. Cuma kalau kita lihat semua orang begitu capek juga. Ya. Jadi benarlah kata guru kami dulu ya. Tapi kalam ini ternyata dari Imam Syazili juga. Janganlah engkau mencari pembenaran makhluk. Carilah pembenaran di sisi Allah. Karena pembenaran makhluk capek, kamu sudah benerin yang satu, yang lain gak sepakat. Tapi kalau engkau mencari pembenaran di sisi Allah, Allah akan backup. Ya, jadi nggak usah cari-cari ridho orang. Ya, tapi kalau ngiklan umroh sih boleh sih bang. Ya, saya lihat kreatif tuh buat film tadi ya. Ya. Promosi lagu. Promosi lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak boleh bang, nanti orang lalai. Bisa begitu jadinya. Jadi gimana kalau nanti ada orang ngelarang ngaji tasawuf, buka kitab tasawuf, jawabnya gimana? Justru kita buka kajian tasawuf supaya orang gak keliru bertasawuf. Makanya kalau kitab tasawuf ini kita nggak buka, orang mengira kebatinan-kebatinan lama yang belum kena nur ma'rifat Muhammadi. Nanti dikira itulah tasawuf. Sehingga ada seorang Wahabi di Saudi itu ceramah gaya bener dia apa? Zurtu Afriqiya, ya, ngomong gitu. Saya berkunjung ke Afrika. Di situ ada kelompok sufi nggak sholat. Orang nggak sholat dituduh sufi sama dia. Itu karena dia nggak belajar mana yang sufi, mana yang tidak sufi. Mana ada sufi tidak sholat, taubat, sholat itu dikit bagi sufi, itu nggak cukup bagi dia. Benar nggak? Ya, yang sudah pernah belajar thariqat pasti di gurunya bilang apa? Kamu sholat taubat ya, tiap hari jangan lupa sholat hajat ya. Ya, jadi aneh. Tuduhan itu tuduhan ya, sampai nanti tasawuf ini akan dituduh terus ya. Dan kita bersyukur masih ada yang nuduh kita, alhamdulillah. Tanda di perhatian sama kita tuh. Oke, kita lanjutkan. Walaupun ini mungkin di tempat lain pernah saya baca, mungkin di sini dibaca dan rasanya lain. Apa ilham berikut yang Allah kalamkan kepada rohani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya Ghawthal A'zam, ma zahartu fi syai' ka zuhuri fil insan. Wahai kekasihku Ghawthal A'zam, Syekh Abdul Qadir Jilani, aku mengenalkan, menampakkan nama, sifat, keagunganku kepada manusia, ya. Terjemahannya nggak begitu. Mazhartu fi syai', tidaklah aku mengenalkan diriku pada sesuatu kazuhuri fil insan, sebagaimana aku buka-bukaan mengenalkan diriku kepada manusia. Jadi yang banyak Allah kasih fasilitas kemakrifatan, keilmuan tentang Allah siapa? Kita atau malaikat? Kita, bukan malaikat. Oleh karenanya, ini bukti paling gampang, gak usah pakai dalil aneh-aneh. Sayyidina Jibril menemani Sayyidina Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha,
Lalu Sayyidina Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, ya Muhammad ta'al, hey Muhammad naik terus. Lalu Sayyidina Muhammad ngajak Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, kalau aku maju selangkah saja, taraktu, aku terbakar. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ayahanda rohani kita tidak terbakar. Mana yang lebih kuat, Nabi Muhammad atau Jibril? Itu Muhammad bin Abdullah bukan? Iya. Maka Muhammad Nurullah, dialah Muhammad bin Abdullah. Dialah Muhammad Rasulullah, jangan dipisah-pisahin. Dia juga itu. Sebelum alam dicipta, maka Allah ciptakan pertama nurnya. Dia bernama Muhammad Nurullah. Setelah alam dicipta, Allah akhirkan zahirnya. Maka dia bernama Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjutkan oleh pewaris-pewarisnya sampai nanti Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah, yang Nabi Muhammad SAW katakan, ismuhu ismi, namanya namaku, hakikatnya hakikatku, ma'rifatnya ma'rifatku, itu maksudnya. Tapi dia wali, bukan nabi. Jadi nggak ada namanya Imam Mahdi itu nabi, nggak ya. Yang mengajarkan Imam Mahdi itu nabi, wah itu ajaran kebatinan, sesat, menyesatkan itu. Jadi Allah mengenalkan dirinya mulai dari perbuatannya. Nah, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf yang sudah menikah lalu punya anak. Kerjaan Bapak Ibu hanya, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Yang menciptakan janin di dalam itu suami istri atau Allah? Allah. Ada nggak yang sadar Allah merubahnya 40 hari pertama, 40 hari kedua? Kan nggak ada. Ibu-ibu yang udah ngelahirin nyadar nggak, Bu? Waktu ditiupkan tahu nggak? Nggak tahu. Yang sadar cuma Sayyidatuna Aminah, ibunda Sayyidina Muhammad SAW. Awal beliau hamil, langsung ya didatangi oleh arwah-arwah para nabi dalam mimpinya, ya, dan juga Sayyidina Jibril, para malaikat. Apa kata mereka? Ya Aminah, hei Aminah, engkau sedang mengandung penghulu alam semesta, penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, namakanlah Muhammad. Jadi namanya sudah dapat ilham dulu. Bayangkan, itu Sayyidah Aminah mimpi ketemu Jibril, ketemu arwah-arwah para nabi. Saya mau tanya, ini sesoleh-solehnya orang Lombok nih, ada nggak yang, mohon maaf ya, ketemu Jibrilnya intens? Nggak ada kan? Yang ketemu ruh para nabinya intens, nggak ada. Oleh karena itu, Sayyidah Aminah itu wali bukan? Wali. Wali perempuan pertama di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau begitu berkat yang dikandungnya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini punya karakter aneh kalau lagi hamil. Ternyata bukan karakter dia, karakter yang dia kandung. Nur yang dia kandung itu punya karakter tertentu. Tiba-tiba senang baca Quran aja. Padahal hari-hari biasa enggak. Kata masnya, kalau gitu aku hamilin lagi aja katanya. Ternyata hamil lagi, senang sholawat aja. Bingung lagi lakinya. Hamil lagi, sukanya apain? Ziarah gitu. Itu bawaan si jabang bayi itu. Ya. Itu juga yang terjadi pada Sayyidah Aminah. Maka jangan katakan ibunda Nabi musyrikah. Ya. Yang disebut di hadis Nabi, orang tuamu finnar, masuk neraka, itu maksudnya pamannya, bukan ayahanda dan ibunya. Ya.
ada kakeknya Sayyidina Muhammad SAW, jadi bin Abdullah bin siapa lagi? Abdul Muthalib bin Hashim, terus ke atas ada bin Ilyas namanya, sebelum nanti sampai kepada Adnan. Ilyas, datuknya Sayyidina Muhammad SAW itu, dia ketika merenung begini, di dalam dirinya sumsum tulangnya berzikir. Itu yang disebut dalam surat An-Najm itu ya, apa? At-Tariq ya, surat At-Tariq itu. Yang ada dari sulbi dan taraib ya. Jadi sulbinya laki-laki itu ternyata ada nurnya. Jadi sebelum dia menikah, si datuk Nabi ini namanya Ilyas, dia mendengar sholawat dari dalam dirinya. Itu nur Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar ya. Ya, semoga keturunan kita orang-orang yang baik ya. Keturunan, pasangan, keluarga, orang-orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilham terakhir yang kita baca malam ini ya, ada diskusi ya. Ada. Summa sa'altu ya Rabb hal laka makan. Bertanyalah Syekh Abdul Qadir, wahai Tuhan, apakah engkau bertempat? Apa jawaban Allah? Ya Ghawthul Azam, ana mukawwinul makan wa laysa li makan. Akulah pencipta tempat dan aku tidak memerlukan tempat. Aku sudah ada sebelum tempat ya. Maksudnya gini, Allah itu nggak bertempat juga di kolbu. Allah nggak bertempat di Ka'bah. Allah tidak bertempat di langit atau di arsy. Ya, kenapa? Allah sudah ada sebelum arsy dan langit. Allah sudah ada sebelum kolbu. Maka hadis yang mengatakan, hadisnya tidak sampai derajat sahih, innama wasi'ani ardi, innama wasi'ani kolbu abdi al-mu'min. Langit bumi tidak dapat menampungku. Itu maksudnya menampung zuhuri, manifest keilmuanku, limpahan keilmuan, kemakrifan tentang aku tidak dapat ditampung oleh langit. Langit berarti malaikat. Bahkan langit itu sendiri, wala ardi, dan juga bumi, gunung, semuanya nggak sanggup. Pohon-pohon ini ditawarkan Allah dulu, kamu sanggup nggak menampung amanah marifatku? Gunung Rinjani dulu ditanya juga sama Allah, ya. Fa'abaina. Semua gunung, semua wilayah di bumi, di langit mengatakan abaina. Mereka enggan. Mereka nggak sanggup. Fahamalahal insan. Lalu amanah kemarifatan itu ditanggung oleh manusia. Di depan saya manusia bukan? Jin pun nggak nanggung. Yang nanggung siapa? Insan. Kenapa? Khalifah di muka bumi kita. Bukan jin, bukan malaikat. Jadi tugas kita berat nggak? Umur kita nggak sepanjang malaikat. Ketahanan tubuh kita nggak sekuat malaikat. Kata orang. Siapa bilang? Iya. Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya dan rohnya tembus ke arah arasnya Allah. Sedangkan tubuh nurnya malaikat Jibril nggak tembus. Kuatan tubuh mana? Kekuatan tubuh mana? Ya. Lebih kuat tubuh manusia, ya. Nah, maka bersyukurlah kita dicipta menjadi manusia. Sudah pernah bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan aku jadi manusia. Nanti di akhirat orang kafir ngomong ini. Orang kafir itu nggak pernah bersyukur jadi manusia. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba aku bukan sebagai manusia
Coba aku adalah kerikil tanah. Tuh, orang kafir udah nyampe di akhirat aja nggak bersyukur. Pantesan disiksa sama Allah kan. Maka kita dahulukan syukur. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan aku manusia. Ya, udah bersyukur belum? Jadi salah satu makna alhamdulillah yang perlu kita baca, alhamdulillahilladzi, ya, segala puji milik Allah yang khalaqani insanan, yang menjadikan aku sebagai manusia. Jangan juga minta jadi malaikat, kan nggak minat mau lawan jenis. Ya, malaikat tuh nggak menikah, nggak makan apa tadi yang pedas-pedas itu bang namanya? Ayam apa? Pelicing apa gitu, yang perut kita mules berjam-jam itu. Masya Allah, luar biasa ya. Yang lucunya tangan kan masih megang sambal bang, udah cuci nih, kita wudhu, itu pedasnya nyampe ke mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sifat yang gak ada di malaikat ada di manusia. Nih kenapa kita bersyukur jadi manusia. Malaikat itu gak dapat meniru. Malaikat itu gak sanggup menyerap seperti kita. Ini Bang Haji ini waktu ketemu saya dulu, travel kayaknya belum jalan bang ya? Masih mau orang ya? Masih COVID kan? Belum jalan. Sekarang alhamdulillah sebulan 200 orang berangkat, alhamdulillah. Ya, punya kepala cabang artis lagi gila. Allahumma sholli ala Muhammad Allah sallam. Ketemu 2-3 tahun yang lalu, 2021 ya? 2020. Oh, berarti 4 tahun yang lalu. Ya, masih kita sedih lah ngelihatnya. Orang ke pandemi kan sedih semua kita lihat ya. Dan tapi mikir dari Lombok jauh-jauh, Masya Allah, kalau bukan panggilan nur itu nggak mungkin ketemu ya. Dan nur itu cepat menyerap. Dia lihat orang berangkat umroh, berangkat ini langsung keserap. Dan itu nur dengan nur malaikat beda. Nah, maka di teks ini ada kalimat. Ini yang diturunkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini bukan bab akidah, ini bab ontologi namanya. Ini orang nggak percaya nggak apa-apa. Karena ini bab ilham. Ini bukan bab syariat. Ini bab keilmuan. Kalau bab keilmuan, silakan diperdebatkan, silakan terima dan tidak terima. Apa kata beliau di situ? Wahai Ghawthul A'zam, khalaqtul malaikata min nuril insan. Wahai Abdul Qadir Ghawthul A'zam, pimpinan para wali, aku ciptakan malaikat itu dari nur. Tapi tahukah engkau nur apa? Nur al-insan. Al-insan di situ nur Nabi Muhammad SAW. Al-insan itu Nabi Muhammad. Maka hakikatul insan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqtu nural insan min nuri. Dan aku ciptakan nurnya insan dari nurku. Nah, inilah kalam, maka saya sampaikan ada kalam-kalam qudsi, tapi bukan hadis Nabi, bukan hadis qudsi dari Nabi, dari Allah, tapi diturunkan ke wali-wali. Ini bukan syariat, ini ilmu kemakrifatan. Orang gak percaya gak apa-apa, sama dengan hadis Bukhari. Kan hadisnya sahih. Kan ada orang gak percaya juga. Nah, dalam ilmu kemakrifatan, ada periwayat penerima kemakrifatan dari Allah, dikumpulkan ilmu-ilmu itu oleh beliau, namanya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jika di hadis ada nama Bukhari, dalam ilham ada namanya Jilani, Syazili, Naqsyabandi, Idrisi, Tijani, Rifai, itu nama-nama orang-orang yang menerima, mengumpulkan kemarifatan dari Allah. Bagi orang yang menerima kewaliannya, silakan nikmati warisan-warisan beliau. Jadi kalimat alam dariku,
aku dari Allah itu diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan ruhani Sayyidina Muhammad SAW berkalam. Iya, secara ilmu hadis, Nabi wafat, hadis berhenti. Ya, karena syariat sudah berhenti. Tapi ruh Nabi masih hidup enggak? Kalau ruh Nabi masih hidup, ruh kita bolehkah jumpa dengan beliau? Bolehkah ruh kita menerima ilmu dari beliau? Boleh. Ya, kecuali antum meyakini ruh Nabi mati. Ya, berarti ruh Nabi nggak lebih hebat dari para syuhada dong. Nah, itu akidahnya nggak benar itu. Lebih mulia ruhani Nabi SAW atau para syuhada? Ya. Dan bayangkan, Nabi SAW hanya 10 tahun di Madinah, lebih kurang. Itu dapat merubah dunia semua sampai hari ini. Kenapa? Karena nurnya itu dapat menyerap ilmu alam dan menyebarkan kembali ke alam. Nur itulah yang kemudian di-cloning di diri kita. Maka saya lihat, ya Bang Haji misalnya, itu ngeliatin orang punya ilmu ini diserap. Saya juga sama, saya lihat guru saya apa, saya serap. Ya, jadi salah satu kelebihan nur yang Allah ciptakan di kita, nur kita nggak kaku. Nur kita sangat-sangat elastis, berkembang. Ya, kalau malaikat enggak, sekali suruh kamu baca bismillah, bismillah aja sampai nanti kiamat. Ya, nggak berkembang malaikat itu. Sorry ya malaikat ya. Malaikat begitu nggak marah loh ya, dia senang, oh ente tahu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya barangkali itu kalau ada ya, diskusi kita, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya nanti tuan-tuan lah jawabnya.